Nah, jadi bagaimana sih investasi saham dari nol versi 2024? Jadi, untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya untuk kita membeli sahamnya bisa melalui sekuritas. Jadi, untuk membeli saham melalui sekuritas ini tentu kita harus download dulu aplikasi sekuritas ini. Jadi, aplikasi apa sih yang dimaksud dengan aplikasi sekuritas? Di sini saya menemukan satu aplikasi yang sangat friendly banget untuk pemula, yaitu adalah aplikasi Ajaib, di mana aplikasi Ajaib ini dibawa PT Ajaib Sekuritas Asia. Kenapa? Karena untuk prosesnya 100% online. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi harus ke kantor cabangnya atau kemanapun. Cukup bisa dari rumah aja, teman-teman sudah melakukan proses secara online. Nah, untuk nominal depositnya itu bisa sesuka hati teman-teman. Jadi tergantung kemampuan kita, berapa sanggupnya kita untuk membeli saham ataupun berinvestasi di saham. Dan untuk fee jual belinya juga sangat murah, tentunya termurah, yaitu di 0,15% sampai dengan 0,20% aja. Nah, jika teman-teman tertarik, silakan teman-teman download dulu aplikasi Ajaib, kemudian silakan registrasi dan ikuti step by stepnya. Nah, jadi sebelum teman-teman memulai melakukan saham di aplikasi Ajaib, nah seperti teman-teman harus ketahui bahwa untuk aplikasi Ajaib ini adalah salah satu daftar 10 aplikasi saham terbaik di Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2024 ini ya. Jadi selama hampir dengan tahun 2024 ini, aplikasi Ajaib ini termasuk ke dalam daftar 10 aplikasi terbaik yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar saham. Nah, untuk aplikasi Ajaib ini investasinya dengan biaya yang sangat minimal, yaitu mendapatkan cuan juga maksimal, dan dimana untuk biaya sahamnya hanya 0,25% dan biaya beli sahamnya sebesar 0,15%. Dan ini juga udah termasuk fee dari broker. Kemudian itu untuk keamanan dan regulasinya di Ajaib ini telah terdaftar di Bapepti. Jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan karena dengan nama perusahaan PT Kagum Teknologi Indonesia sejak tahun 2022. Dan juga untuk PT Ajaib Sekuritas Asia ini bertindak sebagai sekuritas yang sudah tercatat sebagai anggota bursa dengan nomor izinnya sejak tahun 95. Jadi untuk kegiatan perdagangan reksadana, Ajaib juga sudah terdaftar di PT Takjub Teknologi Indonesia, juga terdaftar di OJK sejak tahun 2018. Nah, jadi ini bisa sangat aman sekali untuk teman-teman gunakan jika teman-teman adalah pemula ingin mencoba investasi dengan biaya yang minim dan juga caranya yang sangat gampang. Nah, kita lanjut bagaimana cara buka dan juga daftar akun di aplikasi Ajaib. Nah, caranya pertama teman-teman harus mendownload ataupun mengunduh aplikasi Ajaib atau Ajaib Kripto yang ada di Play Store. Nah, setelah itu silakan teman-teman daftar dengan menggunakan email yang aktif, yang mana jika teman-teman menggunakan email yang aktif, nanti ada berbagai informasi mengenai aplikasi Ajaib mereka akan kirimkan ke email yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, selanjutnya silakan teman-teman bikin password yang gampang untuk teman-teman ingat. Nah, setelah semua selesai teman-teman isi, maka nanti pendaftarannya berhasil dan kita akan masuk ke halaman utama di aplikasi Ajaib dan juga Ajaib Sekuritas. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan melakukan beberapa tahap lagi, yaitu melengkapi beberapa data diri untuk diverifikasi. Nah, untuk proses verifikasi ini sendiri memakan waktu kurang lebih 3 jam untuk bisa teman-teman melakukan aktivitas jual beli saham. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan pemberitahuan bahwa verifikasi berhasil, maka teman-teman sudah bisa memilih aset investasi yang akan kita tanamkan atau yang akan kita beli untuk kita lakukan investasi yang kita inginkan.
Nah, kemudian setelah kita lakukan proses pendaftaran akun, lalu kita akan melakukan untuk pengisian saldo di aplikasi Ajaib. Nah, jadi setelah proses aplikasi Ajaib kita diverifikasi, maka kita akan memiliki yang namanya rekening dana nasabah atau RDN. Dan ini adalah rekening khusus untuk teman-teman melakukan jual beli saham dan juga instrumen investasi yang disediakan oleh Ajaib. Nah, untuk cara isi saldo RDN yang kita punya di aplikasi Ajaib, silakan teman-teman lakukan klik bagian profil kita dengan klik tulisan RDN yang ada di bagian kiri atas. Nah, selanjutnya silakan teman-teman klik top up untuk mendapatkan kode bank ataupun RDN untuk kita melakukan isi ulang saldo di dalam rekening RDN kita. Nah, setelah itu lakukan isi saldo RDN dengan kita mentransfer dengan memasukkan kode bank yang muncul di aplikasi Ajaib. Nah, setelah itu baru kita lakukan memasukkan nomor RDN kita. Nah, yang selanjutnya barulah kita bisa melakukan pengisian saldo sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, sebagai tambahan informasi, untuk mengurangi biaya transfer antar bank, kita bisa menggunakan Bank Permata atau BCA. Jadi kita menggunakan dua bank tersebut, maka kita tidak akan dikenakan biaya transfer antar bank. Nah, kemudian ini ada review kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah aplikasi investasi atau sekuritas yang merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui untuk kita membantu menentukan keputusan kita. Ini adalah kelebihan dan kekurangan aplikasi Ajaib, yang mana ini saya kutip dari salah satu blog di mana ada beberapa kekurangan dan juga ada kelebihan. Nah, bisa teman-teman cek sendiri bahwa di sini ada kelebihannya, di mana untuk aplikasi Ajaib ini menyediakan aset yang sangat lengkap, mulai dari saham, ETF, obligasi, reksadana dan juga kripto. Nah, sementara kekurangannya di sini kurang cocok untuk kita trader profesional yang membutuhkan alat dengan tingkat yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk kelebihannya khusus investor yang tertarik dengan kripto, ada aplikasi sendiri yang memungkinkan fitur ini semakin optimal. Namun kekurangannya di sini mereka tidak menyediakan akses ke saham perusahaan internasional seperti di pasar Amerika Serikat atau AS. Nah, selanjutnya untuk komisi broker di sini kelebihannya terhitung sangat murah. Sementara kekurangannya, aplikasi ini kerap mengalami masalah menurut review di iOS maupun di Android. Nah, untuk kelebihan selanjutnya, di Ajaib ini aplikasi investasinya sudah legal dan sudah terdaftar di OJK, kemudian di bursa di Bapepti dan juga di salah satu anggota bursa. Nah, di sini untuk kekurangannya, untuk customer service-nya di sini kurang tanggap. Namun menurut saya pribadi sih untuk customernya sangat intern ya, ketika kita ingin ada beberapa keluhan ataupun ada kendala di sini, mungkin menurut saya sendiri customernya sangat tanggap. Nah, untuk memanfaatkan fitur ini kita membutuhkan jaminan aset yaitu 200 juta rupiah jika kita ingin melakukan trading. Namun saran saya teman-teman cukup menggunakan dana itu seminim mungkin. Apalagi bagi kita pemula, jangan pernah barbar, karena gunakanlah dana ini seminim mungkin. Bisa saja teman-teman gunakan dari nominal Rp50.000 atau Rp100.000, yang mana nanti kita akan melihat perkembangannya, apakah nanti naik ataukah kita beruntung, karena investasi ini kita gunakan untuk jangka panjang. Nah guys, itu dulu review dari saya tentang mengerti saham untuk part 2-nya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.